untuk mengembangkan kecerdasan emosi kita, pertama yuk kita terus-menerus membaca diri kita tanpa henti. Kenapa kok tanpa henti? Karena kita itu bukan barang mati. Jadi mungkin kita berubah seiring pengalaman yang kita peroleh. Baik pengalaman baik atau pengalaman buruk. Maka harus ada waktu yang kita sempatkan untuk muhasabah, mengenali diri kita sendiri. Dan itu kontinu, rutin, terus-menerus. Kemudian kita pahami apa sih tujuan hidup kita ini. Ini akan membuat kita lebih semangat menjalaninya. Kita melakukan sesuatu dan punya tujuan itu kan lebih kondusif daripada tidak tahu nanti mau kemana. Saya jadi orang baik itu mau apa atau apa. Itu kalau kita tidak tahu tujuannya kemana itu kan semangatnya kurang. Tapi kalau kita tahu, tidak Pak, ini dalam rangka memperoleh ridhonya Allah misalnya. Itu kan tujuannya jelas. Ini dalam rangka biar adil makmur kita. Itu tujuannya jelas. Jadi mari memperjelas tujuan. Kemudian mari menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Maksudnya kita ini kan pasti ada sifat-sifat baik dalam diri kita. Nah, yang baik ini ingin kita jaga. Tapi ayo ditegaskan, Pak, saya itu meskipun tidak terlalu pinter, tapi saya itu tekun, Pak. Ini akan saya jaga, Pak. Ini namanya menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Sekaligus mengidentifikasi perilaku yang ingin kita kembangkan. Saya orangnya tidak sabaran, Pak, tapi saya ingin jadi orang sabar. Ini berarti perilaku yang ingin saya kembangkan. Kita latihan untuk jadi orang sabar. Kemudian membiasakan diri dengan perilaku baru yang lebih baik. Jadi karakter, sifat, perilaku itu kan dia tertanam kalau kita biasakan. Maka riyadhah kita antara lain membiasakan perilaku yang baik. Kemudian menelaah buah atau efek dari apa yang kita lakukan. Kita itu kan sering perbuatan kita dasarnya dorongan emosi. Nah, mungkin saat kita jalankan kita tidak sadar, tapi selanjutnya mari kita berefleksi. Tadi aku ngomong gitu itu pantas tidak sih? Tadi aku mengungkapkan yang seperti itu sopan tidak sih? Ini namanya mikir efek dari yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita mengembangkan kecerdasan emosional kita secara tekun dengan cara-cara ini seperti di awal tadi, maka kemungkinan akan IQ atau AQ kita nilainya akan semakin meningkat. Jadi kecerdasan emosi kita akan meningkat. Kalau tadi disebut bahwa ini sekitar 40% lebih menentukan kesuksesan kita, berarti kita sudah punya 40% variabel kesuksesan ketika kita bisa menaklukkan emosi kita. Baik, ini waktunya sudah tinggal 10 menit. Ini kalimat dari Daniel Goleman. Itu wajahnya. Ya. Kata Goleman, kalau engkau tidak menguasai emosimu, tidak sadar tentang dirimu, tidak mampu menata tekanan emosimu, tidak memiliki empati, tidak memiliki hubungan yang baik, maka sepintar apapun dirimu, engkau tidak akan dapat melangkah jauh. Jadi engkau akan jago kandang saja, hebat tapi untuk dirimu saja, pintar tapi untuk dirimu saja. Kamu tidak akan bisa sukses kemana-mana. Jadi engkau tidak akan tercapai cita-citamu, keinginanmu yang tinggi. Karena itu tadi, kamu tidak kenal dirimu. Apalagi yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini quotes dari Daniel Goleman. Kemudian ada dari Aristoteles. Kata Aristoteles, siapapun bisa marah.
mudah marah itu. Kalian kan tidak pernah kursus caranya marah yang baik, itu kan tidak ada. Otomatis orang itu bisa marah. Tapi kata Aristoteles, marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat, tidak dimiliki semua orang. Karena itu tidak mudah. Atau jangan-jangan tidak ada. Sulit loh marah kepada orang yang tepat saja. Ini kita juga mungkin milih-milih. Kadang apa seharusnya kita marah. Kadang-kadang saatnya kita memaklumi kita marah. Saatnya kita menasehati kita marah. Saatnya kita nuntun kita marahi. Ada orang sesat dimarahi. Padahal kalau orang sesat itu kan ya dituntun biar benar, malah dimarahi. Itu kayak orang jalan-jalan, Pak, mau ke Jogja. Loh, sampean kok malah ke arah Jakarta, dasar kurang ajar. Kan tidak begitu. Ya ditunjukkan arah yang benar kalau memang sesat. Nah, marah pada orang yang tepat, apalagi dengan kadar yang tepat. Kadang-kadang kita kan sering over. Marah itu kan kadang salahnya kecil, marahnya besar. Kan sulit kan kita marah kecil. Saya pingin marah Pak, tapi kecil saja, kan nggak bisa. Marah itu selalu heboh, mesti besar. Padahal salahnya kecil. Kemudian di waktu yang tepat. Ini juga perlu pembacaan detail. Untuk tujuan yang tepat. Biasanya kalau marah kan kita tidak mikir tujuan. Apa setelah marah terus urusan selesai? Apa setelah marah terus yang kacau jadi beres? Dan lain sebagainya. Maka pastikan kalau marah tujuannya tepat, caranya juga tepat. Karena ini memang sesuatu yang tidak mudah. Nah, pada akhirnya kita tutup dengan kalimat dari Benjamin Franklin. Apapun yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dalam rasa malu. Jadi orang marah pikirannya tidak jernih. Maka tadi ya, kecerdasan emosi itu mix antara emosi dengan pikiran, dengan akal yang jalan. Marah itu menandakan emosinya tidak terkontrol. Biasanya malu. Kalau tidak percaya, kalau sedang marah, teman-teman kan sekarang sadar ponsel itu kan, kalau ada yang marah coba di video. Ya, terus ditonton. Jarang orang, wah cakep banget ya aku pas marah, kan jarang begitu mesti. Mesti nganggep pas marah mesti jelek. Kan banyak ya sekarang kamera-kamera candid itu pas orang lagi marah-marah, lagi nendang-nendang lagi itu. Itu kan kita nonton saja kan rasanya jelek. Jadi mesti pelakunya juga ketika nonton video itu mesti malu. Jadi kemarahan itu, segala yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Kita marah sampai segitunya dengan teman kita, mungkin besok bisa rukun lagi. Tapi ketika mengenang kemarahan kita bersama teman kita tadi, biasanya kita malu. Iya ya, sekarang kita rukun, dulu saya sampai kayak gitu marahnya. Kamu sih, saya. Tapi kan kita malu. Kita lepas kontrol sampai marah. Maka emotional quotient, kecerdasan emosi ini penting untuk kita hidup sukses, hidup nyaman. Bahkan ada yang bilang sampai 80%, ada yang nulis sampai 85%. Unsur kesuksesan kita terletak pada kecerdasan emosi ini. Kalau menggunakan bahasa agama, ya kecerdasan emosi ini mungkin berhubungan dengan muhasabah dan muraqabah. Muhasabah itu kemampuan kita menyadari diri, membaca diri, menata diri. Kalau muraqabah itu apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi jangan sembarangan. Jadi laksanakan segalanya sesuai dosis dan porsinya. Karena Allah selalu melihat. Jangan sampai kita malu di hadapan Allah. Nah ini kesadaran muraqabah namanya.
Jadi kalau kita ada di tataran muhasabah dan muraqabah ini, insya Allah kecerdasan emosi kita akan terjamin. Perilaku kita lahir dan batin lebih tertata.